Shalom teman-teman, pada saat ini kami dari kelompok 1 mata kuliah agama suku dengan dosen pengampu Mem Nancy Aprilia Heidemans MSI, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video dengan topik pembahasan identitas dan tindakan kolektif, pembahasan bersama Alessandro Pisorno. Dan pada saat ini kami anggota kelompok berjumlah 3 orang. Yang pertama Revisani Anglia Banya, yang kedua Oktovinci Metuduan, dan yang ketiga Janet Sikopong. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu gambaran singkat topik yang akan kita bahas bersama. Teman-teman, di sini kita akan membahas pemikiran Alessandro Pisorno dalam ilmu sosial, terutama konsep identitas, pengakuan, dan motivasi individu dalam tindakan kolektif. Dan di sini kami akan menjelajahi perubahan paradigma dari analisis kelas ke analisis identitas dalam tindakan kolektif terkait dengan fenomena gerakan sosial pada tahun 1968. Selain itu juga kami akan membahas teori-teori tindakan kolektif, contoh-contoh tindakan kolektif, korupsi dalam sistem politik Italia, dan yang terakhir kami akan menjelaskan peran sosiolog dalam menganalisis dinamika sosial dan politik yang kompleks. Selanjutnya, apa itu identitas dan tindakan kolektif menurut Alessandro Pisorno? Menurut Alessandro Pisorno, identitas adalah pemahaman individu tentang siapa mereka yang dibentuk melalui pengakuan dan validasi dari masyarakat atau kelompok yang mereka identifikasi. Identitas juga memainkan peran penting dalam memotivasi partisipasi dalam tindakan kolektif karena individu terdorong untuk mencari pengakuan dan validasi dari kelompok yang mereka identifikasi. Dan menurut Alessandro, tindakan kolektif merujuk pada upaya bersama individu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pisorno, keputusan untuk terlibat dalam tindakan kolektif seringkali merupakan hasil dari upaya individu untuk menegaskan identitas mereka dalam konteks sosial yang luas. Dengan demikian, identitas mempengaruhi motivasi individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif. Dan tindakan kolektif dapat menjadi cara bagi individu untuk memperkuat dan menegaskan identitas mereka dalam masyarakat. Kemudian, apa saja perubahan paradigma dari analisis kelas ke analisis identitas dalam tindakan kolektif terkait dengan fenomena gerakan sosial pada tahun 1968? Dan di sini terdapat 5 poin yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, pergeseran fokus analisis. Pergeseran fokus analisis awalnya analisis tindakan kolektif lebih berkutat pada dinamika kelas sosial dan bersaingan ekonomi. Yang kedua, munculnya pemahaman baru. Gerakan sosial pada tahun 1968 membawa pemahaman baru tentang pentingnya motivasi individu dalam berpartisipasi kolektif. Yang ketiga, pencarian identitas dan pengakuan. Artinya, perubahan paradigma menyoroti pentingnya pencarian identitas dan pengakuan individu dari masyarakat atau kelompok yang mereka identifikasi. Yang keempat, Pisorno memimpin pemikiran baru dengan penekanan peran identitas dalam memotivasi aksi kolektif melampaui analisis kelas. Dan yang terakhir, fokus pada motivasi individu. Artinya, pemikiran baru memperluas cakupan analisis sosial dengan menyoroti pentingnya pengakuan dan validasi identitas individu sebagai motivasi utama untuk terlibat dalam gerakan sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu teori-teori tindakan kolektif. Di sini ada 5 teori yang kami tampilkan, yaitu yang pertama, rational choice. Teori ini menganggap individu sebagai agen rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingannya. Contohnya, seseorang berjuang dalam sebuah partai karena mengajar kepentingan pribadinya. Yang kedua, jalan rahasia. Mansur Olson mengungkapkan bahwa individu cenderung enggan terlibat dalam tindakan kolektif karena biayanya yang tinggi, namun mereka masih bisa dimobilisasi melalui rangsangan dan tekanan tertentu.
Ketiga, ikatan horizontal dan vertikal. Anthony Obserskal menekankan peran organisasi sebagai sumber tindakan kolektif. Ikatan horizontal seperti komunitas, asosiasi, atau pemberontakan, dan vertikal hubungan dengan kekuasaan memengaruhi struktur gerakan. Yang keempat, repertoar tindakan kolektif. Charles Tilly menelusuri sejarah perdebatan dan aksi kolektif, menunjukkan bagaimana munculnya aksi, mogok, dan demo sebagai cara ekspresi yang sah. Yang terakhir atau yang kelima, lari, bersuara, dan loyalitas. Teori ini mengacu pada Albert Hirschman dan mempertimbangkan 3 cara individu menghadapi kekecewaan: mengalah, pergi, atau bersuara. Efektivitas strategis ini tergantung pada konteks dan organisasi yang terlibat. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh tindakan korektif. Yang pertama, aksi demo. Demonstrasi massal yang terjadi pada tahun 1986 merupakan contoh tindakan kolektif yang menarik perhatian Pizzorno. Demonstrasi ini melibatkan banyak individu yang berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap berbagai isu sosial dan politik. Yang kedua, pemogokan. Para pekerja yang melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan gaji atau perbaikan kondisi kerja juga dapat dianggap sebagai tindakan kolektif. Yang ketiga, partisipasi dalam organisasi. Individu yang bergabung dalam organisasi atau asosiasi seperti serikat pekerja atau kelompok aktivis juga merupakan contoh tindakan kolektif. Yang keempat, penggalangan suara. Upaya untuk menggalang dukungan atau suara untuk kandidat politik atau isu tertentu juga dapat dianggap sebagai tindak kolektif. Dan yang kelima, partisipasi dalam gerak sosial. Terlibat dalam gerak sosial seperti gerak feminis, gerakan lingkungan, atau gerakan anti-rasisme juga merupakan bentuk tindakan kolektif. Kemudian kita beranjak pada pembahasan yang berikutnya, yaitu korupsi dalam sistem politik di Italia. Korupsi dalam sistem politik di Italia terutama terjadi dalam lingkup yang terbatas, terutama terkait dengan aktivitas mafia. Mafia memiliki ikatan komunitas yang kuat dengan kode kehormatan yang kaku. Korupsi juga terjadi di negara demokratis lainnya seperti Prancis, Rusia, dan Jerman, disebabkan oleh transformasi struktural yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan lembaga hukum. Di Italia, pembaharuan generasi hakim dan ideologi kekuasaan yuridis memainkan peran dengan adanya perbedaan antara aturan de jure dan de facto yang mendasari hubungan politik. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai hasil dari perubahan struktural dalam sistem politik di Italia. Kita masuk dalam topik pembahasan berikutnya, yaitu apa saja peran sosiolog dalam menganalisis dinamika sosial dan politik yang kompleks. Yang pertama, pemahaman identitas, pengakuan, dan motivasi individu. Artinya, sosiolog membantu memahami bagaimana identitas individu terbentuk melalui pengakuan dari orang lain, serta bagaimana motivasi individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif dipengaruhi oleh upaya untuk mencari pengakuan dan validasi dari masyarakat atau kelompok yang menerima identifikasi. Yang kedua, studi teori sosial. Sosiolog juga mempelajari berbagai teori seperti teori tindakan kolektif, konsep pengakuan, dan identitas untuk menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sosial dan politik. Yang ketiga, analisis transformasi struktural dalam sistem politik. Artinya, sosiolog mengkaji perubahan struktural yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dan lembaga hukum dalam negara demokratis. Dan yang terakhir, pemberian solusi dan alternatif kebijakan. Sosiolog juga memberikan analisis tentang kompleksitas sosial dan memberikan alternatif dalam pembahasan kebijakan kepada masyarakat. Artinya, mereka tidak hanya memberikan pengetahuan tentang situasi sosial dan budaya yang kompleks, tetapi juga membantu masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan kebijakan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Baiklah teman-teman, di saat ini kita masuk pada poin pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Identitas, pengakuan, dan motivasi individu dalam tindak kolektif adalah krusial dalam analisis ilmu sosial. Alessandro Pizzorno menekankan peran identitas dan pengakuan dalam memotivasi partisipasi dalam aksi kolektif. Penelitian tentang tindakan kolektif mengungkap berbagai teori dari rasionalitas hingga identitas untuk memahami perilaku manusia dalam konteks sosial dan politik. Penelitian tentang korupsi di Italia
menyoroti transformasi struktural yang mempengaruhi kekuasaan dan lembaga hukum dalam negara demokratis, dengan korupsi dipandang sebagai hasil pelemahan lembaga politik. Sosiolog membantu memberitakan pemahaman tentang kompleksitas sosial dan memberikan alternatif dalam pembahasan kebijakan. Meskipun bukan penasihat langsung bagi penguasa, mereka membantu memberikan landasan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan kebijakan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita bahas bersama. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.